Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di YouTube Koji TV dalam segmen Indahnya Islam. Kali ini masih dalam buku ini, Berharap Pada Masyar. Kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu hal yang dihisab dan ditanyakan pada setiap hambanya. Nah, apa saja sih yang ditanyakan pada saat hisab ini? Mau tahu apa aja yang ditanyakan? Saksikan setelah yang satu ini. Oke, hal yang pertama ditanyakan pada setiap hamba, yang pertama adalah ditanyakan pada seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Jadi yang pertama ditanyakan sholat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh amal pertama seorang hamba yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, ia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, ia gagal dan rugi. Jika ada kekurangan pada sholat wajibnya, Rob Azza wa Jalla berfirman, lihatlah, apakah hambaku memiliki sholat sunnah untuk menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya? Selanjutnya penghisapan seluruh amal juga seperti itu. Yang kedua, pertanyaan tentang 4 hal. Apa aja 4 hal itu? Diriwayatkan dari Abu Barzah Fadlah bin Ubaid al-Asmi yang berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah 2 orang kaki seorang hamba berlalu hingga ia ditanya tentang usianya untuk apa dihabiskan. 2. Tentang ilmunya, apa yang telah diamalkan. 3. Tentang hartanya, dari mana diperoleh dan dibelanjakan untuk apa. Dan yang tentang badannya, untuk apa dia gunakan. Itu pertanyaan kedua, tentang 4 hal. Sekarang pertanyaan ketiga, tentang pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya dari surat Al-Isra ayat 36. Pertanyaan keempat adalah tentang nikmat. Allah berfirman dalam surat At-Takasur ayat 8. Kemudian kau pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Yang kelima adalah pertanyaan tentang pemenuhan janji. Dalam surat Al-Isra ayat 34, Allah berfirman, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Syekh As-Sa'id menjelaskan firman Allah, dan penuhilah janji, yaitu janji kalian kepada Allah dan janji kalian dengan sesama. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Dari surat Al-Isra ayat 34, yaitu kalian akan dimintai pertanggungjawaban apakah kalian penuhi atau tidak. Jika kalian penuhi, kalian layak mendapatkan pahala besar, dan jika tidak, kalian menanggung dosa besar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 15, dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, mereka tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan adalah perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Dari surat Al-Ahzab ayat 15. Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah dan adalah perjanjian dengan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya, yaitu Allah pasti akan memintai pertanggungjawaban dari perjanjian itu. Syekh As-Sa'id menjelaskan firman Allah dan adalah perjanjian dengan Allah, dan dalam pertanggungjawaban adalah Allah akan meminta mereka pertanggungjawaban dari perjanjian itu. Nomor keenam adalah pertanyaan tentang seteru dan sekutu. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 91-94, dan perlihatkan dengan jelas neraka jahanam kepada orang-orang yang sesat, dan katakan kepada mereka, di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain dari Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sembah itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama-sama dengan orang yang sesat. Surat Asy-Syura ayat 94. Dan dalam surat Al-Qasas ayat 62-64 juga disebutkan, dan ingatlah di hari waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau. Mereka sekali-sekali tidak menyembah kami. Dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu. Lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu tidak memperkenankan seruan mereka, dan mereka melihat azab. Mereka ketika itu berkeinginan, kiranya mereka dahulu menerima petunjuk. Dari surat Al-Qasas ayat 16-64. Penjelasannya,
Di sini Syekh As-Sadid menjelaskan, ini pemberitahuan dari Allah tentang apa yang akan Ia tanyakan pada semua manusia pada hari kiamat. Allah akan menanyakan asas segala hal, penyembahan terhadap Allah dan jawaban terhadap para rasul. Allah berfirman, dan ingatlah hari di waktu Allah menyerukan mereka, yaitu Allah menyeru orang-orang yang menyekutukannya dengan berbagai seteru yang mereka sembah, yang mereka harapkan bisa memberi manfaat dan menjauhkan mara bahaya. Allah menyuruh mereka untuk menjelaskan seteru-seteru itu lemah dan sesat, seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku? Allah tidak memiliki sekutu, tetapi didasarkan pada dugaan dan dusta mereka buat-buat. Karena itulah firman Allah yang dahulu kamu katakan, mana mereka, mana manfaat yang mereka bisa berikan, mana kuasa mereka untuk menolak bala. Seperti yang diketahui, mereka tahu dengan jelas dalam kondisi seperti itu yang mereka sembah dan harapkan batil adanya, baik secara esensi, harapan yang mereka gantungkan pada sekutu-sekutu itu. Akhirnya mereka mengaku sesat, karena itu berkatalah orang-orang yang telah tetap hukumannya atas mereka, para pemimpin kekafiran dan keburukan yang sesat dan menyesatkan. Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu. Kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri sesat, yaitu kami semua sama-sama berada dalam kesesatan, mereka layak mendapatkan siksa. Kami menyatakan berlepas diri dari mereka kepada Engkau, dari penyembahan mereka. Maksudnya kami berlepas diri dari mereka dan amal perbuatan yang mereka lakukan. Mereka sekali-sekali tidak menyembah kami, mereka sejatinya menyembah setan. Dikatakan kepada mereka, serulah olehmu sekutu-sekutu kamu, seperti dulu kalian berharap mendapatkan manfaat dari sekutu-sekutu itu. Kemudian mereka diperintahkan untuk menyeru sekutu-sekutu itu dalam keadaan sulit seperti itu, saat-saat di mana seorang hamba sedang memerlukan pertolongan pada yang ia sembah. Lalu mereka menyerunya untuk memberikan manfaat dan menangkal siksa Allah terhadap mereka. Maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan seruan mereka. Orang-orang kafir akhirnya tahu mereka dusta belaka dan layak mendapatkan siksa, dan mereka melihat azab yang akan menimpa mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri secara langsung setelah sebelumnya saat di dunia mereka dustakan dan ingkari. Mereka ketika berkeinginan kiranya mereka dahulu mendapatkan petunjuk, yaitu saat terjadilah yang terjadi pada mereka. Mereka berharap andai saja dituntun menuju surga, seperti ketika di dunia dahulu mereka dituntun ke sana namun tidak mau. Nah, itulah tadi 6 hal pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat hisab. Jadi ada 6 hal yang ditanyakan dari buku Prahara Padang Mahsyar ini. Oke, semoga ini menjadikan informasi buat kita dan juga tambahan ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.